kabel fiber optik, konektivitas, power of course, terus konektivitas. Nah di atasnya itu yang platform yang masih kosong nih. Jadi setiap pemerintah daerah itu bikin sendiri-sendiri. Terus bahkan kementerian dan lembaga yang pusat pun juga punya masing-masing gitu. Yang itu yang missing dari X-Root-nya itu. X-Root, kalau Estonia istilahnya X-Root ya, middleware-nya itu standarisasi satu tata gitu, satu tata nasional. Nah itu yang masih missing dan mungkin Icon Plus bisa mengambil peran di situ untuk membangun semacam framework yang mulai sederhana dulu, tapi basically setiap daerah bisa plug and play. Jadi bisa di-deploy di masing-masing daerah, terus ada customization yang sesuai dengan use case atau kearifan lokal masalah yang khas di daerah tersebut gitu. Itu salah satu yang memang menjadi PR PLN Icon Plus ya Pak untuk mudah-mudahan ya. Halo Netikon, kembali lagi kita di Icon Talks, inviting the most iconic people. Dan kali ini kita ada di season 3. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, seorang praktisi IT, dan dia telah mengembangkan berbagai platform di Indonesia dan telah berkontribusi di Asia Tenggara. Kita tahu bahwa beliau telah mengembangkan platform seperti Kawal Pemilu, Kawal COVID, dan juga Kawal APBD. Dan hari ini saya Agus Salim akan memandu menggali bagaimana beliau bervisi terkait Indonesia, bagaimana digitalisasi secara global, serta bagaimana peran kita, PLN Icon Plus dan juga Netikon untuk membangun digital Indonesia. Kita hadirkan Bapak Ainun Najib. Selamat datang Pak Ainun Najib. Terima kasih Mas Agus. Gimana kabarnya, sehat Pak? Alhamdulillah, senang kembali di Indonesia. Luar biasa. Sekarang domisili di Singapura ya Bapak? Iya, sudah 22 tahun terdampar di sana. 22 tahun. Oke, Bapak boleh nih Pak ya, saya langsung bertanya banyak ke Bapak Ainun. Nah ini Singapura kita tahu sebagai salah satu negara maju as compared to Indonesia yang kita bertepatan di sebelah Singapura. Bagaimana Pak, Bapak melihat roadmap digital nasional di Singapura atau mungkin best practice secara global, dan jika dikorelasikan di Indonesia, apa nih yang bisa dipelajari dari Indonesia? Ya, sebetulnya pola yang paling mendasar itu planningnya itu sejak berdekade-dekade lalu gitu. Jadi apa yang kita lihat di Singapura sekarang itu planningnya mungkin sejak tahun 70-an, 80-an gitu. Spesifik ke digital roadmap atau implementasi terutama e-government di Singapura. Karena e-government di Singapura sudah 99% paperless. Jadi tidak lagi perlu dengan kertas sama sekali gitu, hampir sama sekali. Itu perjalanannya berdekade. Jadi dimulai dengan mereka kalau istilah kita penunjukan langsung gitu ya, membentuk sebuah BUMN atau anak BUMN. Waktu itu di bawahnya Singtel, namanya NCS. Lupa saya kepanjangannya. Atau mungkin di awal namanya mungkin bukan NCS ya, tapi sekarang NCS. Itu ditunjuk langsung untuk menjadi wadah, kalau sekarang istilahnya GovTech gitu kali ya, atau INA Digital Indonesia, untuk mengimplementasi semua roadmap IT dan digitalisasi Singapura gitu. Dan terus diiterasi, diubah seiring berkembangnya teknologi informasi yang memang cepat gitu kan. Nah, itu disertai dengan kewenangan dan policy making, birokrasi yang di bawah sekarang istilahnya Komdigi gitu ya. Kementerian Digital atau Kominfo-nya sana gitu. Nah, itu sudah puluhan tahun sampai di titik akhirnya NCS itu sangat successful sehingga sekitar tahun 75 itu di-hire atau diperbantukan untuk negara lain, implementasi negara lain. Kalau saya nggak salah ingat itu Bangladesh. Salah satu klien awalnya untuk implementasi digital ini tahun 70-an. Jadi itu sudah sangat lama. Sudah sangat lama. Dan apa yang kita lihat sekarang itu ya hasil investasi selama puluhan tahun berdekade itu. Nah, tapi bukan berarti mereka terlalu jauh di depan, tidak juga. Kita bisa leapfrog, kita bisa lompat karena perkembangan teknologi yang terbaru itu sangat mudah, leveling the playing field, jadi semua orang bisa akses. Apalagi adanya AI dan mungkin bentar lagi agentic AI itu udah menjadi tren. Apalagi kalau MCP sebagai protokol antar AI itu beneran terwujud, sekarang masih konsep gitu kan.
kalau beneran bisa interoperabilitas antar agentic AI itu tercapai, ya bisa sangat-sangat di leapfrog gitu implementasi digital. Tapi tetap pondasinya harus benar dulu. Dan ini yang mungkin kita bisa, Singapura mungkin tidak banyak merilis. Kita bisa nyontoh dari misalnya Estonia. Estonia itu merilis dengan clear perjalanan digital mereka juga lama, juga puluhan tahun juga. Sampai sekarang mereka tidak ada satupun hal di Estonia yang harus perlu in person gitu, yang harus datang langsung. Kalau tahun lalu itu masih ada 3 hal yang tersisa yang harus orangnya datang langsung, tidak bisa digital, yaitu pernikahan, perceraian, dan jual beli properti. Nah, dalam 1 tahun terakhir 3 itu satu persatu digital semua juga. Gitu. Ya itu bisa kita contoh karena mereka mempublikasikan roadmap-nya, perjalanannya dengan clear, dan mereka emphasis di 8, mereka sebutnya estate building blocks. Ada 8 building blocks yang core-nya ada 3, yaitu identitas digital, kemudian mereka sebutnya X-Root, itu sebetulnya platform interoperabilitas yang memungkinkan sistem-sistem yang berbeda untuk berkomunikasi gitu ya, middleware lah ya istilah teknisnya gitu, atau microservices, SOA itu nama yang berbeda untuk hal yang sama. Terus yang ketiga adalah cyber security. Nah, 3 ini pilar intinya, terus kemudian sektor-sektor seperti kesehatan, pendidikan, dan seterusnya. Nah, ini yang perlu kita bikin bareng sebetulnya. Dan kayak misalnya identitas digital itu secara kebijakan dan wewenang memang harus di pusat gitu, di nasional gitu kan. Ada di Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri gitu kan. Terus kalau cyber security juga ada seharusnya jadi wewenang nasional juga, BSSN atau lembaga dan badan yang lain gitu kan. Tapi yang X-Road ini yang belum ada. Ini yang secara pragmatis atau praktikal baiknya dilakukan di level masing-masing kabupaten, kota, dan provinsi. Terus kemudian mungkin ini yang PLN Icon Plus bisa masuk juga ya, untuk ya daripada ratusan kabupaten kota itu bikin sendiri-sendiri, gimana kalau platform generiknya dari Icon Plus itu mungkin yang bisa dieksplor. Pak, kita berbicara secara nasional terlebih dahulu nih Pak ya. Tadi diceritakan bahwa Singapura sudah memulai roadmap-nya 50 tahun lalu. Sebenarnya Indonesia juga baru-baru ini sudah merancang SPBE, kemudian ada wacana Satu Data Indonesia, GovTech, kemudian juga Komdigi juga baru-baru ini dibentuk. Nah, dengan semua roadmap atau visioning ini, apa nih tantangannya kalau di case-nya Indonesia? Apa kalau misalnya tadi di Estonia disebutkan ada 8 building blocks. Nah, kalau untuk di Indonesia seperti apa? Agar ini tidak hanya jadi wacana. Iya. Mungkin ketimbang menyebutnya sebagai tantangan, mungkin apa sih pilar atau syarat yang terpenting untuk kesuksesan implementasi digitalisasi atau transformasi digital atau e-government gitu. Similar to dunia swasta, sebenarnya sama. Kuncinya adalah di kepemimpinan yang kuat. Berarti itu. Jadi harus top down. Jadi kalau istilahnya di dunia swasta itu executive mandate atau executive sponsorship gitu kan. Sesuatu project atau inisiatif yang tidak punya strong executive sponsorship kan sulit untuk berhasil gitu. Apalagi dalam konteks birokrasi dan kenegaraan itu e-government gitu. Itu lebih lagi. Kenapa? Karena memang by nature, by design, by definition kita itu cenderung silo kan. Betul. Kalau kita tidak diarahkan oleh leadership yang kuat untuk holistik, kalian harus team player loh gitu. Jadi dari penjaga gawang, passing ke fullback, terus dari fullback ke midfield ke striker, itu harus terjadi passing gitu kan. Nah, itu harus ada yang ngelihat, coachnya harus ngelihat secara holistik gitu kan. It's a team sport. Nah, sama di dunia swasta juga seperti itu. Jadi CEO yang kuat, yang ngerti dan bisa menghubungkan setiap fungsi dan tim. Similarly, presiden yang kuat kalau dalam konteks Indonesia yang bisa memecah tembok-tembok silo antara kementerian dan lembaga dan pemerintah daerah gitu. Jadi strong leadership. Nah, ini yang entah ini tantangan atau tapi yang jelas itu syarat mutlak. Makanya kalau pendapat saya pribadi sih ya, seharusnya ini berada di single leadership yang ditunjuk oleh presiden dan langsung mendapat
mandat dari presiden. Gitu. Jadi kalau secara formalnya birokrasi mungkin harusnya badan. Terus ada kepala badannya itu mendapat mandat extension of power dari presiden gitu langsung. Tapi sekarang kan agak sulit. Jadi realitanya sekarang itu adalah konsorsium atau kolaborasi dari berbagai kementerian dan lembaga. Nah, nggak ada single leadership kan. Ya, mungkin itu kalau boleh dibilang tantangan atau constraint. Tapi saya lebih suka menyebutnya syarat sih. Jadi kalau mau sukses memang harus ada single person yang drive ini. Dan itu eksekutif sponsorship itu tadi Pak dari ya? presiden. Tapi Pak ada sebuah paradoks nih Pak, bahwa di Indonesia sendiri kita tahu bahwa sangat luas, kemudian dengan beragam suku, beragam tantangan di masing-masing daerahnya. Apabila kita melihat isu-isu ke depan bahwa tantangannya adalah kita ingin single source of data, kemudian single platform, yang tentunya tadi membutuhkan satu eksekutif sponsorship yang sangat kuat untuk mewujudkannya. Yang padahal untuk mewujudkan itu pasti tentunya butuh waktu yang lebih lama, kemudian investasi biaya juga yang tidak sedikit. Sedangkan di daerah itu pasti ada beberapa masalah-masalah yang secara lokal perlu penyelesaian cepat. Nah, bagaimana nih Bapak melihat untuk bisa menggabungkan kedua hal tersebut? Ya, ini klasik problem nggak cuma di pemerintahan tapi juga di dunia swasta kan. Hub and spoke problem, centralization and decentralization problem gitu. Memang harus mencari striking the right balance gitu ya, sweet spot. Apa sih yang bisa dipusatkan dan apa sih yang harus didesentralisasikan gitu kan. Nah, Indonesia ini memang dalam sejarahnya nih masih mencari bentuk nih. Kita itu mau terpusat, misalnya presiden seumur hidup itu kan terpusat sekali gitu ya. Atau betul-betul decentralized seperti wacananya Pak Muhammad Hatta dulu, Republik Indonesia Serikat saja gitu. Nah, kita kan mencari bentuk tuh, ada otonomi daerah, terus dianggap kebablasan, sekarang coba dipusatkan lagi ya. Ini kita mencari, ini pendulum aja, mencari bentuk. Nah, this classic problem juga terjadi yang Mas Agus tadi gambarkan, bahwa apa sih atau sweet spotnya di mana sih yang kita bisa sentralkan, jadi diseragamkan implementasinya atau roadmap-nya se-Indonesia, dan apa sih yang boleh atau malah sebaiknya didesentralisasikan dan di-customize di masing-masing daerah gitu, atau pemerintahan atau lembaga badan gitu, dinas ya kalau di daerah gitu. Nah, itu yang harus dicari. Nah, kalau menurut pendapat saya, semaksimal mungkin yang sama, pola-pola yang sama itu disentralkan saja dan dibikin menjadi platform. Mungkin contoh analoginya misalnya gini, kurikulum pendidikan. Kurikulum pendidikan nasional kan sama, seragam. Bahwa anak kelas 1 itu harusnya belajar ini, kelas 2 itu levelnya jadi naik sekarang begini, kelas 3 dan seterusnya gitu. Sampai kelas 12 gitu kan. Itu kan clear. Tapi ada ruang juga untuk muatan lokal, ada ruang untuk mengimplementasikan kurikulum itu sesuai dengan konteks lokal setempat gitu. Misalnya pernah ada anekdot ya, cerita ada soal tes PISA. Tes PISA kan tes internasional. Tesnya itu kayaknya matematika atau mungkin IPA ya. Dia itu membuat soal cerita, dan di soal cerita itu dia menggambarkan revolving door, tahu pintu yang muter gitu kan, yang dia selalu tertutup kondisinya. Itu kan umum di negara 4 musim, karena kalau winter jangan sampai panas dari dalam keluar dan sebaliknya gitu kan. Tapi di negara tropis seperti kita jarang, tapi ada di beberapa tempat di kota gitu. Nah, of course tentu saja anak-anak desa, anak-anak kampung yang randomly kena soal itu, randomly diikutkan tes PISA, yang nggak ngerti apa itu revolving door, nggak pernah lihat. Jadi itu kan tidak kontekstual. Nah, kan bisa tuh menerjemahkan kurikulum sesuai dengan konteks kearifan lokal. Gitu. Seperti itu. Jadi analogi yang sama ya kita terapkan ke platform. Gitu. Misalnya identitas digital, sentral. Jelas harus sentral, nggak bisa dong Kabupaten Gresik bikin KTP sendiri, nggak bisa gitu kan, nggak benar gitu. Bahkan harusnya di kepemimpinan pusat pun disatukan juga. Kalau sekarang kan masih terpisah. Kemendagri, NIK yang paling utama NIK dikuasai Kemendagri, di bawah wewenang Kemendagri, tapi terus kemudian nomor paspor beda lagi identitasnya, terus NPWP di Kementerian Keuangan beda lagi, terus kemudian kalau pelajar atau mahasiswa itu di Kemendikdasmen dan Kemendikti sekarang malah gitu kan misah gitu, NISN. Padahal kan identitasnya satu orang yang sama sebetulnya. Betul. Nah itu Singapura mungkin agak ekstrim ya, dia ID-nya sama semua gitu.
IC-nya, nomor IC, nomor SIM, nomor apapun itu pakai nomor yang sama. Wow. Bahkan dulu paspor juga ikut itu, tapi sampai akhirnya ada beberapa masalah. Akhirnya paspor mereka ganti. Seperti Indonesia sekarang, tiap kali ganti paspor, ganti nomor. Iya. Ya, jadi itu ada spesifik teknis yang khas untuk paspor gitu. Dulu nomornya sama juga. Nah itu identitas digital misalnya harus sentral. Nah, tapi terus kemudian implementasi bisnis prosesnya sendiri mungkin bisa beda-beda. Kayak misalnya untuk daerah yang memungkinkan orang untuk datang dan kemudian cap jari untuk daftar EKTP gitu misalnya, bisnis prosesnya mungkin seperti itu, orangnya harus datang. Tapi gimana untuk daerah-daerah yang sulit? Yang harus nyebrang laut, naik kapal. Nah, perlu ada solusi yang lain yang lebih sesuai dengan kearifan lokal itu. Nah, ini mencari balance ini, tapi sebanyak mungkin diplatformkan, disentralkan, sehingga yang custom ini spesifik sudah. Ya. Oke, Pak. Kembali kita berbicara di level yang regional atau yang di decentralized. Untuk mewujudkan hingga menjadi smart city, kemudian visioning yang sangat advance tadi, tentunya ada banyak infrastruktur yang perlu disiapkan di awal. Dan memang maturitas untuk infrastrukturnya sangat beragam di Indonesia. Nah, kalau bisa dilihat sebenarnya apa nih infrastruktur utama yang perlu disiapkan di masing-masing daerah untuk bisa mencapai level maturitas yang tinggi? Ya. Saya rasa PLN Icon Plus yang sudah melakukan ini gitu. Jadi sebenarnya ini pertanyaan untuk diri sendiri. Karena ya saya pelajari, saya ketahui kalau PLN Icon Plus sudah menyediakan infrastruktur digital untuk lebih dari 70% kabupaten dan kota se-Indonesia gitu kan, terutama daerah-daerah yang mungkin relatif tidak dijangkau oleh misalnya telco atau communication provider yang tradisional atau yang besar gitu. Sementara kalau PLN sudah selama ada kabel listrik bisa ditambahin kabel fiber optik gitu kan konsepnya kan. Jadi and I think that's very good, sehingga infrastruktur digitalnya bisa disediakan dari Icon. Nah, itu infrastruktur yang fisik kan. Jadi kabel fiber optik, konektivitas, power of course, terus konektivitas. Nah, di atasnya itu yang platform yang masih kosong nih. Jadi setiap pemerintah daerah itu bikin sendiri-sendiri. Terus bahkan kementerian dan lembaga yang pusat pun juga punya masing-masing gitu. Yang itu yang missing dari X-Road-nya itu. X-Road, kalau Estonia istilahnya X-Road ya. Middleware-nya itu standarisasi satu tata gitu, satu tata nasional. Nah, itu yang masih missing, dan mungkin Icon Plus bisa mengambil peran di situ untuk membangun semacam framework yang mulai sederhana dulu, tapi basically setiap daerah bisa plug and play. Jadi bisa dideploy di masing-masing daerah, terus ada customization yang sesuai dengan use case atau kearifan lokal masalah yang khas di daerah tersebut gitu. Itu salah satu yang memang menjadi PR PLN Icon Plus ya Pak, untuk mudah-mudahan ya. Nah, ini Pak, salah satu kriteria dalam penilaian SPBE untuk mewujudkan smart city itu kan memang partisipasi publik. Nah, kalau kita sebagai, mungkin kita disaksikan oleh Netikon di sini, apa nih peran yang bisa dilakukan kita sebagai masyarakat umum, kemudian bagian dari masyarakat daerah untuk mendukung perwujudan smart city di masing-masing daerah ataupun secara nasional? Iya. Kalau saya dulu, dan mungkin sampai sekarang juga kali ya, tapi saya dulu melihatnya sebagai, kita perlu bikin platform atau sistem online yang masyarakat bisa ikut berkontribusi atau public participation itu tadi. Itu kan esensi dari kawal pemilu seperti itu dalam konteks pemilu. Lalu kemudian dalam konteks APBD, kawal APBD itu menyisir anggaran, itu melibatkan masyarakat. Terus kemudian kawal COVID juga edukasi ke masyarakat, tapi juga kita mendapat masukan dari masyarakat juga gitu, dan seterusnya. Jadi memang konsepnya menciptakan platform untuk publik bisa participate, public participation. Kalau sekarang, saya rasa by default, publik itu pasti participate. Karena sekarang eranya itu era media sosial. Cuman participate-nya di mana dan dalam bentuk apa. Kalau sekarang, seringkali participate-nya itu di komen-komen TikTok, komen-komen di X, gitu, Twitter, gitu, atau bahkan Facebook. Gitu. Nah, jadi mungkin justru perlu dibalik. Jangan-jangan yang diperlukan adalah kita sebagai yang mendesain solusi partisipasi publik ini mungkin justru perlu menghadiri atau mendatangi
masyarakat di mana mereka berada, dan dalam konteks digital dalam tanda kutip di mana mereka berada adalah di medsos masing-masing gitu. Nah, itu yang kita perlu serap aspirasinya dan seterusnya. Saya menurut begitu. Apalagi dengan adanya AI LLM sekarang itu kita jadi tiba-tiba bisa mengerti atau memahami ocehan, bahkan ucapan dan video itu sudah bisa difahami oleh AI dan diringkas, diintisarikan gitu. Itu sudah sangat mudah, udah out of box sekarang. Saya nggak bisa ngomong gini bahkan setahun lalu gitu. Kalau setahun lalu baru teks, belum video dan video dan suara masih relatif belum. Sekarang sudah semua, sudah semua. Jadi ini cuma nunggu waktu, bentar lagi udah real time pun udah aman gitu, udah bisa dihandle semua. Jadi jangan-jangan ya tetap kita perlu menyediakan kanal resmi, tapi mungkin jangan-jangan kita itu perlu mendatangi gitu. Jadi kita tidak sekedar buka, oh ini kantor kelurahan buka atau kantor ini buka, silahkan warga datang gitu. Tapi metafornya begitu ya. Sekarang kita yang mendatangi gitu. Kita yang belusuan gitu. Belusuan online yaitu dengan menyerap masukan atau ocehan dan komplain dari masyarakat itu. Saya rasa begitu. Waduh, kalau berbicara AI ini memang yang sangat happening saat ini. Kayaknya kita perlu satu sesi khusus nih yang totally membicarakan AI. Jadi nanti untuk Netikon di sini nanti tonton video satunya yang membahas lebih lanjut terkait AI. AI Nun. AI Nun ya Pak. Oke, Pak, sebenarnya ini kalau berbicara terkait ini sangat banyak nih Pak yang ingin dibahas. Namun karena keterbatasan waktu nih Pak, coba saya rangkum dulu apa yang Bapak sampaikan tadi, bahwa sebenarnya Indonesia kita sering melihat negara lain sebagai sesuatu yang mungkin tidak terjangkau, mungkin yang sangat maju, tapi sebenarnya kita sudah mengarah ke sana dengan beberapa inisiatif yang dilakukan oleh pemerintah. Saat ini kita bisa menuju Indonesia digital atau mungkin Indonesia emas istilahnya Pak ya. Dan di sini kita salah satu hal yang dibutuhkan adalah eksekutif sponsorship. Tapi di sisi lain masih banyak kesempatan yang bisa atau peluang yang bisa dilakukan oleh masing-masing daerah. PR-nya adalah bagaimana kita menemukan sweet spot untuk bisa menemukan antara roadmap dan juga kebutuhan atau problem di masing-masing daerah. Dan di sini peran dari PLN Icon Plus, kita harus bisa secara proaktif memetakan apa saja permasalahan di secara lokal, kemudian bagaimana bisa menyelesaikan dan membangun platform digital untuk mereka. Bahkan kita bisa perlu datang secara langsung kepada masyarakat agar mereka bisa berpartisipasi aktif untuk pembangunan dan perwujudan smart city. Dari Pak Ainun, sebelum kita closing di sesi hari ini, ada pesan-pesan yang ingin disampaikan? Saya pribadi sebagai seorang diaspora yang sudah terlalu kelamaan terdampar di luar negeri, saya mengajak teman-teman, terutama yang masih di Indonesia, untuk senantiasa mencintai dan berkontribusi kepada bangsa ini gitu. Anda boleh gregetan atau marah dengan negara atau yang sedang memegang mandat negara, tapi jangan pernah marah atau putus cinta dengan bangsa Indonesia, karena kita bersaudara bangsa Indonesia, insya Allah selamanya. Oke, baik, terima kasih Pak Ainun. Luar biasa sekali perbincangan kali ini. Jadi kita mendapatkan inspirasi bahwa kita sebagai masyarakat Indonesia, mungkin kita juga PLN Icon Plus sebagai bagian SI yang ada di Indonesia, serta seluruh harus bekerja bersama-sama dengan pemerintah untuk mewujudkan Smart Indonesia yang jauh lebih baik ke depannya. Kita tutup saja Pak Ainun untuk sesi Icon Talks hari ini. Terima kasih sekali lagi atas waktunya yang luar biasa. Saya tutup. Selamat siang Pak Ainun. Sampai jumpa di sesi dan episode lainnya.